saya. Jadi kalau dipresentasikan ini mungkin 90%, 80%, ini 70%, 50%, dan lain sebagainya. Hasilnya mungkin seperti ini. Daftar riwayat hidup seperti ini menambah kesan modern dan kita mengikuti perkembangan zaman. Memang ini menambah poin plus pada saat HRD atau pihak user membaca ya. Paturui patepang deui di Bibisaning bersama saya Andri. Teman-teman pernah nggak membuat sebuah daftar riwayat hidup di kertas folio atau membeli selembar daftar riwayat hidup di fotokopian? Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat sebuah daftar riwayat hidup di HP Android. Tentunya hasilnya lebih menarik dan menambah nilai plus pada saat teman-teman nanti melakukan wawancara bersama HRD di perusahaan. Kira-kira seperti apa ya? Tentunya ikuti terus dan simak video ini dari awal hingga akhir. Oke? Jika di pertemuan sebelumnya saya telah berbagi kepada teman-teman bagaimana cara mengubah foto menjadi background merah dan background biru. Untuk teman-teman yang belum menonton silahkan tonton, dan foto tersebut akan saya gunakan pada video kali ini untuk membuat sebuah daftar riwayat hidup. Di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Logopit Plus. Teman-teman bisa unduh atau bisa akses di Google Play Store. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi drawing editing atau untuk mengedit gambar, dan hasilnya bisa berupa JPG atau PNG atau gambar berlatar belakang transparan. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Kemudian buat baru dan banyak terdapat pilihan template. Saya di sini menggunakan ukuran custom, kemudian lebarnya diubah menjadi 1480 dan untuk tinggi diubah menjadi 2408. Oke, kemudian tambahkan gambar. Nah, saya menggunakan gambar yang telah kemarin saya edit ya. Saya pilih gambar yang berbackground merah atau foto yang berbackground merah. Kemudian tambahkan garis berwarna abu-abu. Diletakkan di atas foto sebelah kiri. Kemudian tambahkan teks. Isi dengan kurikulum vitae. Oke, tempatkan di sini kurang lebih. Setelah itu tambahkan garis berisi berwarna biru. Teman-teman bisa mengklik ikon tambah, kemudian menggambar, dan pilih kotak, kemudian pilih untuk berisi, ikon berisi ini. Oke, kira-kira segini. Kemudian tambahkan teks lagi, dan isi dengan nama teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan nama saya Teddy Andriawan. Setelah itu tambahkan garis biru lagi. Kita tempatkan di sini kurang lebih dan kirim ke belakang foto. Setelah itu copy atau duplikat kurikulum vitae, ubah menjadi personal kontak. Nah, untuk di samping foto ini saya isi dengan personal kontak saya, mulai dari nomor HP, nomor WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Untuk icon-iconnya saya screenshot dari menu di layar HP, kemudian di crop out. Oke, ini untuk icon nomor HP, ini untuk icon WhatsApp, dan ini untuk icon Instagram, yang terakhir untuk icon Facebook. Isi dengan nomor teman-teman. Di sini saya isi dengan nomor saya, kemudian nomor WhatsApp saya, kemudian nama Instagram dan nama Facebook. Next, kemudian menambahkan garis biru lagi. Kurang lebih seperti ini. Kemudian duplikat. Duplikat disejajarkan dan aktifkan menu snap untuk mensejajarkan. Jadi menu snap ini untuk membuat otomatis lurus antara kanan dan kiri, antara atas dan bawah. Nah, untuk paling atas ini saya isi dengan info pribadi. Di sini ada
tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, agama, tempat tinggal atau alamat, tinggi badan dan berat badan. Next, yang kedua yaitu pendidikan. Di sini saya menuliskan latar pendidikan saya dari mulai SD hingga SMK. Dan pendidikan terakhir saya kan SMK. SDN 2 Sigong, lulus dan berijazah tahun 2011. Oke, next yang ketiga yaitu prestasi. Teman-teman bisa menuliskan prestasi yang teman-teman raih ya selama sekolah. Bisa teman-teman isi baik itu juara futsal, juara catur ataupun yang lainnya. Yang menurut itu teman-teman prestasi, tulis saja. Next, kemudian organisasi. Di sini saya mengikuti organisasi Paskibra. Kemudian hobi. Di sini saya menuliskan hobi berolahraga dan bermusik. Berolahraga pun saya terdapat 2 poin yaitu berlari dan berenang. Oke, lanjut ke sampingnya. Di sini saya menuliskan pengalaman kerja. Jadi teman-teman yang ingin menuliskan pengalaman kerja mulai itu PKL, kemudian prakerin atau praktek kerja industri, silakan teman-teman tulis. Baik itu teman-teman telah bekerja di rumah makan ataupun di mana, tulis saja. Di sini saya menuliskan CNC PT Chandra Nugrah Cipta Cikarang dari tahun 2017 sampai 2019 sebagai operator produksi. Next, yang terakhir yaitu kemampuan atau keahlian dan skill. Saya menuliskan otomotif sepeda motor, robot welding, welding busur listrik, kemudian manual welding MIG, bending press dan cutting pipe atau cutting pipa atau motong pipa ya, jadi menggunakan mesin motong pipa gitu. Terus kemudian di samping dari poin-poin keahlian dan skill ini, saya menuliskan atau saya membuat garis biru yang nantinya ini saya gunakan sebagai level. Jadi level masing-masing dari keahlian saya. Seperti ikon baterai itu kan kalau habis kan semakin menipis. Nah, ini pun sama, saya menggunakan seperti ikon baterai lah. Di sini terlihat beda-beda dari atas sampai bawah itu levelnya beda-beda. Ada yang hampir terisi penuh dan ada yang hampir setengah. Ini menunjukkan level keahlian dan kemampuan saya. Jadi kalau dipresentasikan ini mungkin 90%, 80%, ini 70%, 50% dan lain sebagainya. Oke, kemudian setelah semua poin ditulis, untuk lebih merapihkan lagi saya gunakan atau saya tambahkan garis kisi-kisi tipis berwarna biru. Oke, kita tarik semua poin dari mulai info pribadi sampai ke keahlian dan skill. Next, yang paling terakhir yaitu footer atau catatan kaki. Di bawah, paling bawah tuh ada garis biru. Paling bawah ada garis biru, kemudian ada garis kisi-kisinya. Nah, itu saya gunakan sebagai footer. Jadi tidak ngeblank si lembar daftar riwayat hidupnya itu, tidak ngeblank bawahnya. Jadi ada garis kisi-kisinya lah sebagai penyempurna dari daftar riwayat hidup yang telah saya buat ini. Oke, setelah jadi tinggal unduh saja. Oke, saya unduh, kemudian tersimpan di galeri. Mari kita lihat hasilnya. Untuk desain di HP ya cukup lumayan ya. Pixelnya cukup jelas lah kalau segini. Nah, ini bisa digunakan untuk mengirim PDF. Jadi teman-teman tidak usah scan lagi. Ini bisa digunakan untuk membuat PDF yang
bisa teman-teman lampirkan sebagai lampiran email. Kemudian bisa teman-teman print untuk hard copy-nya. Tadi untuk filenya itu untuk soft copy-nya dan di print untuk hard copy. Oke, setelah itu saya langsung print saja ke fotokopian dan hasilnya mungkin seperti ini. Cukup jelas ya. Mari kita review. Menurut saya, daftar riwayat hidup seperti ini menambah kesan modern dan kita mengikuti perkembangan zaman ya. Karena kan sekarang sudah masuk ke zaman digital, jadi semua template-template yang kita gunakan itu berupa gambar-gambar seperti ini. Dan telah terbukti saya menggunakan ini untuk melamar ke PT Aisin Indonesia Automotive. Alhamdulillah masuk dan bekerja di sana. Kemudian saya mengirimkan lamaran via pos ke PT NSK Bearing. Dipanggil juga. Kemudian banyak PT-PT yang lainnya. Saya menggunakan daftar riwayat hidup yang saya tulis atau yang saya buat di HP. Jadi memang ini menambah poin plus pada saat HRD atau pihak user membaca ya, karena kan ini kan lebih modern gitu, terlihat lebih modern, juga terlihat lebih simpel juga. Oke, jadi mungkin ini saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman mengenai cara membuat daftar riwayat hidup. Dan teman-teman silakan download aplikasi Logopit Plus, pelajari fitur-fiturnya, silakan teman-teman explore fitur-fiturnya. Kalau saya membuat konsep seperti ini, teman-teman bisa beda sesuai kreativitas teman-teman masing-masing. Terima kasih yang telah menonton dan menyimak video ini dari awal hingga akhir. Teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe dan berikan tanggapan, kritik, serta pertanyaan teman-teman di kolom komentar agar channel ini lebih berkembang dan saya bisa berbagi pengalaman yang lebih informatif lagi kepada teman-teman tentunya. Akhir dari saya, Paturui Patepang Deui, Bibi Saning.